Haleluya, shalom jemaat-jemaat, saudara-saudari yang berada di rumah yang menonton secara online. Apa kabar? Mengharapkan semua kabar baik saja. Haleluya. Pada pagi ini kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah memuji Tuhan kita dengan hati yang bersorak-sorai, dengan hati yang sukacita, dengan hati yang rendah. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan hati yang rendah, hati yang bersorak-sorai meninggi ke nama Tuhan kita. Amin. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam puji dan sembah, saya mengajak kita dalam doa. Saya mengajak kita untuk berdiri di mana saja kita berada pada saat ini. Kita berdiri, yang menyaksikan secara online sekarang ini, mari kita berdoa. Haleluya Bapa, kami suka Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, kami suka Tuhan Yesus. Haleluya Jesus. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Kami serahkan hidup kami Tuhan Yesus dalam tangan Engkau ya Tuhan. Engkau selalu memperbarui hidup kami Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau mengurapi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Engkau dalam hidup kami pada setiap hari Tuhan. Yes Jesus, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau persiapkan hati kami Tuhan dalam memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Haleluya. Mari kita menyerukan nama Tuhan kita, nama Tuhan Yesus. Kita meninggikan namanya. Haleluya. Saya mengajak kita, dimana kita berada sekarang ini, kita menari untuk Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya
Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Kali nyatakan, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus di atas segala nama. Oh, haleluya. Haleluya yang di rumah. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita menimba anggur yang baru pada pagi ini. Kita bersorak-sorai, kita menari untuk Tuhan kita, kita meninggikan nama Tuhan kita. Amin. Menyatakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. hari ini Tuhan, Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, Mari bersorak bagi Dia. bagi Dia. Hey, Aturan tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. mari kita menimba anggur yang baru, minyak yang baru pada pagi ini. Dan nyatakan, Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. hari ini Tuhan, Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, Tuhan tercurah umatnya dengan sukacita.
nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya, nyata kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya Bapa surga Tuhan Yesus. Benar Tuhan, kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami Tuhan Yesus menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Hidup kami telah selalu diperbarui Tuhan Yesus oleh Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Mari kita menyembah Tuhan dengan lebih dalam lagi, hadir dalam hadirat Tuhan pada saat ini. Yes Jesus, dengan apa yang akan kami balas Tuhan Yesus atas kebaikan Engkau pada kami, pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan Yesus. Haleluya Bapa Jesus. Akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Kami menyembah Engkau ya Tuhan Yesus dengan hati yang rendah. Kami meninggikan nama Engkau Tuhan Yesus. Jesus. Mari kita nyatakan, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Engkau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku di dalam-Mu, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Haleluya, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita berdiam sebentar Tuhan.
sekali lagi kita nyatakan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Haleluya. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa kami surga Tuhan, Bapa yang kami kenal Tuhan Yesus, Bapa yang kami andalkan, Bapa yang kami puji, kami sembah Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, kami meletakkan hidup kami kedatangan Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Kau pada setiap hari Tuhan Yesus. Haleluya Jesus, segala permulaan kami Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus. Segala dosa kami Tuhan Yesus Engkau basuh Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan Kau Tuhan Yesus. Kami mohon keampunannya Tuhan Yesus. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Mari kita menyembah Tuhan kita sekali lagi dengan lebih dalam lagi. Kita merendahkan hati kita pada saat ini Tuhan. Hanya Engkau Tuhan di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Engkau berikan hidup yang baru pada kami Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya Bapa. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyata Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup memulihkan kami Tuhan. Yes Lord, yes Jesus. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa
melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya Yesus. Sekali kita nyatakan, Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup memulihkan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Yes Lord Jesus, Engkau yang berkuasa Tuhan. Mari kita sekali lagi katakan, karena salib. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. We worship You. Haleluya Tuhan. Yes Lord Jesus, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas mujizat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Jesus. Salam dan selamat pagi, Jemaat BM Central City. Dimanapun kita berada pada pagi ini, kita akan menghadap Tuhan dalam mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kita, agar firman Tuhan dapat tinggal
dapat menjadi berkat buat setiap kita hari ini. Pada pagi ini, saya ingin membawa kita membaca sekali lagi Mazmur 23. Mazmur 23. Saya akan membaca daripada terjemahan versi Borneo. Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku. Aku takkan kekurangan apapun. Dia membaring aku di padang rumput hijau. Ia membimbing aku ke tepian air tenang. Dia memulihkan jiwaku. Ia membimbing aku ke jalan benar demi namanya. Ya, meskipun aku melangkah di lembah bayangan maut, aku tidak akan takut kepada kejahatan. Karena Engkau ada bersamaku. Gada dan tongkatmu menetapkan hatiku. Ayat yang kelima, Engkau menyediakan hidangan untukku di hadapan musuhku. Engkau mengurapi kepalaku, cawanku melimpah. Tentulah kebaikan dan kasih akan mengiringi seumur hidupku. Dan aku akan tinggal di dalam rumah Tuhan selama-lamanya. Pada pagi ini saya akan membawa satu tema kecil, yaitu Tuhan yang memimpin. Tuhan yang memimpin. Haleluya. Kita akan melihat kepada ayat yang keempat dari Mazmur 23 ini. Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Demikianlah kata Daud. Ayat 4 terjemahan lain berkata, ya, meskipun aku melangkah ke lembah bayang maut, aku tidak akan takut kepada kejahatan. Karena Engkau ada bersamaku, gada dan tongkatmu menetapkan hatiku. Bapak Ibu saudara-saudari, terdapat keunikan dalam Mazmur 23 ini, sehingga membuat Mazmur ini terkenal sejak dari dulu sehinggalah pada hari ini. Mazmur 23 ini terdiri dari dua bahagian. Bahagian yang pertama dari ayat 1 hinggalah ayat 4. Bahagian tentang keadaan manusia di luar rumah yang digambarkan dengan domba di padang. Di padang ada banyak ancaman dan bahaya. Dalam keadaan penuh bahaya, domba yaitu manusia sendiri, Tuhan ada bersama-sama dan siap menolong. Bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua pula daripada ayat 5 dan ayat 6. Bahagian ini suasananya agak berlainan. Bukan lagi di padang, melainkan di dalam rumah. Dari kehidupan yang payah, susah, penuh dengan ancaman, penuh dengan bahaya, sekarang domba itu ataupun kita manusia berada di rumah. Masa penggembaraan sudah berakhir. Sekarang kita telah tiba di rumah. Domba itu sudah berada di rumah. Rumah siapa? Kalau bukan rumah Bapa. Di sana terdapat sambutan yang meriah, yang luar biasa oleh tuan rumah, yaitu Allah Bapa. Jadi sambutan ini digambarkan dalam ayat yang berikut, dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, saudara-saudari, tidak ada lagi yang lebih indah bagi seorang anak kalau setelah masa penggembaraan yang payah, yang sukar dan lama di luar rumah, akhirnya dia tiba di rumah sang bapa dan disambut dengan meriah oleh tuan rumah. Sang bapa membolehkan dia diam bersama dengan sang bapa.
selama-lamanya dan menikmati segala yang ada dalam rumah Bapa. Bapak Ibu, saudara-saudari, Mazmur 23 memang amat unik di antara mazmur-mazmur lainnya. Bolehlah dikatakan Mazmur ini dikatakan evergreen Mazmur ataupun tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Karena nyanyian ini memberi kekuatan kepada kita ketika kita masih bergumul dengan banyak tekanan dan kesusahan kehidupan. Waktu menghadapi kematian sekalipun, nyanyian ini, mazmur ini menjadi penghiburan, menjadi sumber kekuatan bagi kita. Nah, saudara-saudari, Bapak, Ibu, hari ini kita akan belajar dari ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kata Daud, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Demikianlah kata Daud. Oke. Akhirnya, Mazmur ini tetap menemani kita di waktu tiba di rumah Bapa di surga. Mazmur yang evergreen ini menemani kita menjalani 3 babak kehidupan. Yang pertama, masa kini, hidup masa kini, pada waktu kita mati, dan nanti dalam kebangkitan masa kita di rumah Bapa. Wah, sungguh indah Mazmur ini. Sebagai berbahagialah mereka yang mengenal Mazmur ini. Tetapi lebih berbahagia mereka yang hidup bersama gembala yang dinyanyikan oleh Mazmur ini. Dalam Mazmur ini saya akan membawa kita melihat, nomor 1, adanya pimpinan Tuhan dalam lembah. Adanya pimpinan Tuhan dalam lembah. Tuhan tidak pernah membawa kita ke dalam lembah, tetapi Tuhan memimpin kita. Tuhan akan memimpin kita melangkah melalui lembah itu. Tuhan memimpin kita melalui lembah itu. Walk through, dalam terjemahan Inggris berkata, ataupun melalui, berjalan melangkah. Okay. Berapa panjang, berapa lebar, berapa jauh, dan dalam sebuah lembah pasti ada hujung ataupun akhir dari lembah tersebut. Okay. Tidak selamanya kita akan berada dalam kegelapan ataupun kegelapan. Malam tidak ada selama-lamanya. Mentari akan muncul di pagi hari. Seperti Salomo berkata, jangan biarkan aku masuk ke dalam sengsara kemiskinan sampai aku menghujat Engkau. Tetapi jangan biarkan aku menikmati berkat-berkat yang berlebihan sampai aku lupa Engkau. Amsal 30 ayat 9. Demikianlah kata-kata Salomo, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudara-saudari, Bapak Ibu, kejayaan dan kegagalan, kelimpahan dan kekurangan, kekayaan dan kemiskinan merupakan masalah yang utama dalam hidup kita sebagai manusia. Namun dalam semuanya itu, Tuhan memproses kita dalam 2 perkara, yaitu Tuhan tahu kita tidak akan tahan lama di terowongan yang sangat gelap. Dan ketika Anda di dalam terowongan kehidupan itu, sepertinya ketika Anda berdoa, seolah-olah tidak ada jawaban. Sepertinya tidak ada apa-apa pun yang terjadi. Dan Anda bertanya, di manakah Tuhan? Kita berdoa, kita berpuasa, tetapi sepertinya tidak ada sesuatu yang berubah. Suasana tetap sama. Suasana tidak pernah berubah. Tapi Anda tetap berdoa. Tetapi semuanya itu akan berakhir. Ini berita baik, saudara-saudari. Akan berakhir. Tujuan Tuhan adalah untuk kita melalui lembah, supaya kita dimuliakan. Kesusahan dulu sebelum urapan bekerja, dan keletihan dulu sebelum ada puji-pujian. Haleluya. Bagi yang belajar, apakah Anda boleh menerima segulung ijazah tanpa melalui susah payahnya belajar, mengulang kaji, menduduki exam,
harus mengejar due date untuk assignment Anda. Dan ada yang takut menghadapi ujian karena ada subjek-subjek yang susah bagi Anda. Melewati dahulu masa-masa susah sebelum mengalami masa-masa yang mulia. Itu diberikan kepada Anda. Saudara-saudari, Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah membawa kita masuk ke dalam gua, ke dalam lembah, ke dalam terowong. Ke dalam terowong itu tetapi Dia memimpin kita. Okay. Menuju kepada terang dan istirahat, dan akhirnya akan ada kemuliaan, akan ada celebration. Mazmur 84 berkata, ayat 6 dan 7, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Puji Tuhan. Haleluya. Pada waktu kita melalui ataupun melangkah lembah-lembah kekelaman kita, kemanapun kita pergi, kita akan mengalami air kehidupan. Demikianlah Mazmur ini berkata. Bahkan padang pasir akan menjadi kolam renang. Kesusahan yang kita lalui buat masa ini tidak ada artinya, karena Tuhan mempunyai rencangan-rencangan yang indah untuk mengubah padang pasirmu menjadi kolam renang, mengubah air matamu menjadi mata air, dan hidup kita akan mengalami kelimpahan. Yesaya pasal 29 berkata tentang hidup manusia, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, kata Yesaya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan-rancangan yang damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya, haleluya. Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata, Yesus berkata begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Haleluya. Tujuan Tuhan memberikan kita kehidupan, bukan kebinasaan. Kita akan melewati ataupun melangkah melalui lembah-lembah kita dengan ratapan dan lembah persoalan. Anda tidak akan pernah mengalami sukacita yang luar biasa tanpa menangis dahulu, tanpa mengalami kepayahan dahulu. Karena sebentar lagi ada sukacita. Oke, pasti kita mempunyai anak. Yang mempunyai anak pasti tahu cara mendidik anak. Pada mula mereka kecil memang payah. Tapi ketika mereka membesar, Anda akan menikmati hasil jerih payah penjagaan terhadap mereka. Mazmur berkata, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jangan takut akan lembah kekelaman. Kita harus alami, harus dialami, harus dilangkahi. Okay? Dan itu bukan tujuan akhir. Di saat-saat itulah Tuhan akan lebih nyata dalam kehidupan kita. Paulus berkata dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 35 dan 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut. Sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kata Paulus, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Kita seperti domba yang siap disembelih, dilakukan dengan semena-menanya, dilayani dengan tidak adil dan sebagainya.
Kita mungkin tidak setanding dengan lawan kita, serigala itu, tetapi di dalam semuanya kita lebih daripada pemenang. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena kekuatan saudara-saudari, bukan karena kemampuan ataupun keuangan ataupun pendidikan kita, tetapi karena Yesus Kristus. Boleh saja kita dibuat seperti domba supaya kita tidak berdaya dan tidak dapat berbuat apa-apa. Lawan kita sama seperti serigala, tetapi Tuhan yang langsung campur tangan yang bekerja dalam kita. Saudara-saudari, jangan kita bersungut-sungut ketika kita melangkah dalam lembah kekelaman. Jaga mulut kita, jaga perkataan kita. Jangan maki-maki, tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Kalau tidak, nanti kita tidak akan keluar dari lembah kekelaman kita. Naikkan syukur pujian kita kepada Tuhan. Saudara-saudari, kita perlu diuji dan menang di dalam lembah kekelaman supaya kita dapat menjadi pemenang dalam setiap keadaan yang susah itu. Boleh saja Anda berharap pada kekuatan Anda pada hari ini dan menang dalam pertempuran, tetapi besok engkau akan menghadapi cabaran yang berbeza-beza sampai Anda akan mencari Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Bagian yang kedua, Tuhan yang memimpin kita. Dalam lembah itu ada campur tangan Tuhan. Ada campur tangan Tuhan. Bagian yang kedua. Lembah adalah jalan yang pendek ataupun shortcut. Tetapi dalam lembah ada sumber air. Ini yang luar biasa. Karena semua saliran-saliran daripada bukit-bukit, gunung-gunung menuju ke lembah yang rendah parasnya. Tetapi lembah juga adalah tempat yang bahaya, di mana gada dan tongkat adalah keperluan bagi seorang gembala. Haleluya. Ada domba-domba yang nakal. Sudah diajar pun jangan begini, jangan begitu. Dan gembalanya akan memimpin mereka dengan tongkat dan gadanya. Dan akan mengarahkan mereka balik. Memakai ujung tongkat yang melengkung itu. Selain daripada itu, kegunaan tongkat dan gada itu, kalau domba itu melahirkan anak. Kalau domba itu melahirkan begitu saja, anaknya boleh mati kena ditinjak-tinjak oleh domba-domba yang lain. Maka dengan tongkat itu, gembala dapat memimpin domba menjauhkan dari anaknya yang baru lahir, atau anaknya dipindahkan supaya tidak diinjak. Haleluya. Pada waktu masuk ke lembah-lembah kekelaman, gembala akan berwaspada akan binatang-binatang yang buas, yang kemungkinan akan menyerang domba-domba tersebut. Saudara-saudari, apabila kita berjalan di tempat yang biasa-biasa, hanya tongkat saja yang diperlukan. Tetapi apabila kita masuk ke tempat yang berbahaya, pelindungan Tuhan dan tongkat pengarahan ada bersama kita. Firman Tuhan. Pribadi Tuhan akan lebih nyata. Bukan hanya firman Tuhan dan pengarahannya. Bukan hanya urapan, tetapi pribadi Tuhan itu sendiri. Dan pelindungannya ada atas kita. Dalam lembah itu ada campur tangan Tuhan. Yang ketiga yang terakhir, dalam lembah itu ada kehadiran Tuhan. Ini luar biasa. Dalam lembah itu Tuhan itu hadir. Kita perlu mengalami puncak gunung untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Kita perlu sedar pengalaman kekelaman tidak kita dapat hindari. Gada adalah senjata pertahanan terhadap binatang buas, tapi juga dipakai untuk memperbetulkan perjalanan domba tersebut. Gembala akan melihat sungguh-sungguh satu persatu keadaan domba-dombanya. Setiap hari gembala yang baik itu melakukan itu karena domba tidak dapat membersihkan dirinya sendiri. Setiap hari dia akan melihat bulu-bulu domba itu. Takut-takut ada lalat yang ada di hidungnya, ada lumpur di balik bulunya.
diperhatikan, dibersihkan. Domba adalah dikatakan binatang yang bodoh. Sebab kalau pintar kita akan mau sesuka hatinya kita sendiri. Dengan demikian kita tidak berdaya dan Tuhan menjadi pelindungan kita secara keseluruhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, kita mempunyai Bapa yang luar biasa. Allah yang tidak pernah tertidur dan letih menghadapi kita. Barangkali kita nakal, kita selalu tidak patuh. Pada waktu dia menaruh tongkat itu, kita mungkin merasa tidak suka, tidak senang. Akan tetapi mengucap syukurlah karena engkau sedang dipulihkan, karena engkau sedang disihatkan, dan engkau sedang dikoreksi, dan berpikiran dan bereaksi yang jangan berpikiran yang negatif dan sebaliknya. Ayub pasal 37 ayat 13 berkata, Ayub 37 ayat 13, dia mendatangkan sama ada sebagai tongkat ajaran, sebagai berkat bagi buminya, ataupun sebagai wujud kasih abadi. Wah, luar biasa pengalaman Ayub. Tuhan memperbetulkan hidup kita dan membuat hidup kita kadang-kadang payah, tidak selesa, tapi itu karena dia mengasihi saya dan saudara-saudari. Pandemik COVID-19 ini satu cabaran bagi kita. Saya percaya Tuhan punya rancangan yang besar selepas ini atas setiap kita. Gada adalah simbol kekuasaan. Semua mukjizat yang Musa lakukan semuanya memakai gada. Tongkat yang melengkung itu untuk supaya domba yang memisahkan dirinya dari kumpulan domba-domba lain agar dapat diarahkan kembali. Gada dan tongkat itu bekerja dengan baik. Itu diperlukan kedua-duanya. Yehezkiel berkata dalam bab yang ke-20 ayat 37, aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembalaku dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu. Wah, betapa Tuhan memperhatikan kita. Betapa Tuhan melihat kita. Betapa Tuhan hadir bersama dengan kita. Ayat yang Mazmur 26 ayat 22 dan 3 dikatakan, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan kasih setiamu, dan aku sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Demikianlah kata Mazmur. Saudara-saudari, Bapak Ibu, kita perlu perhatian dan memperhatikan dan mengarahkan kepada hal-hal yang baik. Ujian dan pencobaan adalah perkara yang sama. Yang membezakan hanyalah motivasinya. Motivasinya adalah untuk kebaikan kita, untuk kebaikan saya dan saudara-saudari. Tersasar atau di tempat yang berbahaya adalah sangat biasa. Dan boleh saja domba atau saya atau Anda menjadi mangsa binatang buas. Seperti ketika kita menjauhkan diri kita daripada lingkungan orang-orang seiman. Seperti ketika kita tidak lagi sungguh-sungguh mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Lama-kelamaan kita boleh terikat. Lama-kelamaan kita boleh tersangkut. Lama-kelamaan kita boleh keluar daripada sistem peredaran itu. Tetaplah bersama dengan kumpulan yang baik. Kumpulan orang-orang yang boleh membangkitkan iman kita, yang boleh membangunkan iman kita. Nah, bahaya sekali jika kita memisahkan diri kita daripada golongan orang-orang yang seperti ini, maka binatang-binatang buas, pemangsa-pemangsa akan masuk dan merampas domba-domba tersebut. Haleluya. Haleluya. Tetapi jika kita berada dalam lingkungan yang baik, yang mendorong kita, maka iblis setan pun tidak akan berani bermacam-macam dengan kita. Karena dia tahu kita kuat, kita teguh, kita dilindungi oleh orang-orang yang beriman. Tuhan memakai tongkatnya di kehidupan orang percaya untuk membawa mereka dekat kepadanya. Berilah diri Anda untuk digembalai, untuk dipimpin Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari, Bapak Ibu,
Tuhan yang memimpin kita. Dalam lembah itu kita melihat bahwa adanya pimpinan Tuhan. Tuhan memimpin kita. Dalam lembah itu adanya campur tangan Tuhan. Dalam lembah itu adanya kehadiran Tuhan. Jangan bimbang, jangan khawatir. Jangan ragu ketika kita sedang berada dalam lembah. Boleh jadi lembah pada hari ini yaitu pandemik COVID-19 ini. Kita tidak suka harus berada di rumah. Banyak SOP yang kita harus lakukan. Bila lagi office dibuka, bila lagi gereja dibuka, bila lagi sekolah dibuka. Barangkali ini adalah lembah-lembah kehidupan yang diberikan kepada kita. Tetapi ingat saudara-saudari, sebagaimana Daud keluar dengan baik, dengan jaya, Anda dan saya akan melalui lembah ini dengan gilang gemilang. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Dan pada hari ini kita sudah belajar bahwa Tuhan memimpin kita. Sebagai gembala yang baik, Allah memimpin kita. Berilah diri Anda untuk dipimpin oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saudara-saudari, pada hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita perlukan Tuhan dalam kita melangkah dalam tahun 2021 ini. Jika Tuhan tidak bersama dengan Anda, jika Yesus tidak bersama dengan Anda, saya tidak tahu apa akan terjadi dalam tahun ini. Jika Anda berkata pada hari ini, Tuhan, saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau Tuhan Yesus yang akan menjadi gembala saya sepanjang tahun 2021 ini dan tahun-tahun seterusnya. Yang akan memimpin, yang akan memelihara saya sepanjang tahun ini. Sehingga saya tidak akan takut gentar melalui lembah-lembah kegelapan, lembah-lembah bayangan maut ini. Jika Anda mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda katakan, ikut dan saya dan akan doakan bersama-sama Anda. Saya buka peluang ini untuk Anda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Mari saudaraku, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup Anda. Jika Anda orang itu, ikuti doa saya. Haleluya. Tuhan Yesus, saya buka hati saya untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupku. Engkaulah yang akan memimpin hidupku di sepanjang tahun 2021 ini dan seterusnya. Saya tidak tahu apa akan terjadi dalam tahun ini. Banyak persoalan, banyak tanda tanya. Tetapi saya percaya di dalam Engkau ada ketenangan. Aku buka hatiku, bela Engkau yang akan memerintah, menjadi Tuhan, menjadi Tuhan dalam hidup saya. Terima kasih Yesus. Ampuni segala dosa-dosa saya. Basuh hidupku Tuhan dengan darah Yesus. Aku jemput Roh Kudus masuk dan memimpin hidupku. Sehingga hidupku tidak akan pernah sama lagi. Haleluya, haleluya. Saudara-saudari, jika Anda orang itu, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat senang. Karena Anda telah membuka hati Anda untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupmu. Tahniah dan sahabat, kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah gembala kami yang baik. Kami yakin, kami tenang, kami aman, karena Yesus bersama-sama dengan kami. Walaupun pandemik COVID-19 ini, walaupun keadaan ekonomi, walaupun keadaan semasa tidak menentu, tapi kami percaya 2021 akan menjadi tahun yang indah, tahun yang penuh dengan gilang gemilang. Karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami, yang memimpin kami. Kami arahkan pikiran hati kami kepada Tuhan Yesus. Haleluya.
Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya katakan, amin. Terima kasih atas kesetiaan Anda, baik Anda di rumah pada hari ini yang bersama-sama dalam ibadah Ahad ini. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita tetap mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya, dan melakukan firman-Nya. Pada minggu depan, kita akan mengambil perjamuan kudus. Persiapkan set perjamuan kita, baik yang ada di rumah, siapkanlah roti, siapkanlah air untuk bersama-sama kita ambil bersama-sama dengan suami, istri, anak-anak kita, satu ahli keluarga, bersama-sama akan menikmati atau menjalankan perjamuan Tuhan ataupun perjamuan kudus pada minggu depan. Mari persiapkan hati kita pada hari ini, dan bila masanya tiba nanti kita dapat menikmati, mengalami berkat-berkat daripada melalui perjamuan kudus. Pada minggu depan juga kita akan memberikan persembahan buah sulung ataupun first fruit offering. Persembahan pertama bagi tahun 2021 ini pada tanggal tarik 7 Februari. Seperti yang saya katakan pada minggu lepas, persiapkan hati kita. Persiapkan hati kita. Tuhan melihat motivasi kita. Bukan melihat kepada jumlah yang kita berikan. Berdoalah bersama-sama dengan suami, istri, anak-anak kita sebagai ahli keluarga. Berapa yang kita mau berikan kepada Tuhan? Berapakah yang kita mau persembahkan sebagai persembahan buah sulung kita pada tahun ini? Saya bersyukur karena berkat-berkat yang kita telah dengar melalui anak-anak Tuhan yang terlibat dalam mempersembahkan persembahan sulung mereka pada tahun-tahun yang lepas. Mereka diberkati dengan luar biasa. Haleluya. Berdoalah dan persiapkanlah jumlah yang akan kita berikan kepada Tuhan melalui persembahan sulung kita. Jadi kita akan gunakan secara online transfer karena kita tidak dapat pergi ke gereja. Mari persiapkan, khususkan jumlah persembahan buah sulung kita untuk kita berikan. Dengan itu kita akan transfer secara online ke dalam akaun gereja yang akan diberikan kepada kita. Haleluya. Persiapkan hati kita, mari kita memberi yang terbaik kepada Tuhan kita. Sama membaca Roma pasal 11 ayat 16 dikatakan, jikalau roti sulung adalah kudus, jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Wah, luar biasa ayat ini. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabangnya juga kudus. Haleluya. Saya mau kita sungguh-sungguh memperhatikan ayat ini. Dalam rangka kita memberikan persembahan first fruit offering kita. Ini adalah persembahan yang pertama kita khususkan untuk Tuhan. Jika yang sulung itu kudus, maka selebihnya seluruh adonan itu kudus. Jikalau akarnya adalah kudus, maka cabang-cabangnya juga kudus. Kita ingin memberkati pekerjaan Tuhan dalam bentuk persembahan buah sulung kita. Semoga kita memberi dengan hati yang rela, hati yang ikhlas, melihat kepada Tuhan yang menjadi sumber berkat kita pada masa itu. Haleluya. Haleluya. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan keuangan kita. Mari kita persiapkan hati kita yang akan transfer secara online. Lakukan ke dalam akaun bank gereja dan berilah yang terbaik. Karena Tuhan melihat hati dan Tuhan juga tidak melihat kepada jumlah. Sama seperti seorang janda itu memberikan apa yang dia ada dan Tuhan sangat senang dengan pemberiannya. Berilah yang terbaik melihat kepada pekerjaan Tuhan Yesus yang luar biasa atas hidup kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita tunduk kepala sambil kita berdoa. Dan saya akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan doa.
Haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena hari ini kami dapat memberikan persembahan kami. Walaupun kami tidak dapat berkumpul bersama-sama, tetapi kami percaya Engkau hadir dan telah hadir dalam ibadah kami pada hari ini. Ketika kami memberikan persembahan kami dalam bentuk keuangan, baik ianya persembahan persepuluhan, persembahan janji-janji iman, persembahan mingguan, Tuhan Engkau memberkati semuanya. Tangan-tangan yang memberi, Tuhan kami percaya Engkau setia dengan janjimu. Engkau akan memberkati mereka melimpah-limpah, sehingga mereka akan digelar negeri kesukaan Tuhan. Berkati pekerjaan mereka Tuhan, berkati keluar masuk mereka dari rumah mereka, berkati keluarga mereka Tuhan, lindungi mereka. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Kiranya mereka diberkati dalam apapun aspek kehidupan mereka, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Belah segala promosi demi promosi, berkat demi berkat akan dicurahkan ke atas mereka. Kesehatan yang baik, keluarga bahagia, hubungan yang indah, Tuhan curahkan ke dalam kehidupan mereka. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Aku berdoa menyerahkan jemaat BM Central City, dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi selepas ini Tuhan, dalam pekerjaan, lindungi mereka Tuhan. Bila Tuhan menjadi berkat, mendatangkan berkat-berkat pertolongan atas hidup mereka. Yang belajar juga Tuhan, Engkau bersama-sama dengan mereka. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan yang luar biasa. Tuhan jauhkan mereka Tuhan daripada virus yang berbahaya. Tapi Tuhan curahkan lindung bungkus mereka dengan darah-Mu. Sehingga mereka dijauhkan. Sehingga mereka berjalan dengan aman, dengan damai. Oleh karena Tuhan bersama dengan mereka. Haleluya, haleluya. Jemaat yang saya kasihi, marilah kita sambut berkat daripada Tuhan kita. Sampai kita tadahkan tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kamu kedamaian. Sambutlah berkat ini di dalam satu nama yang besar. Itu nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Semua kita yang percaya katakan, amin, amin, dan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tepuk